Aduh, waktu baiknya hampir tiba. Kok pengantin wanitanya belum turun dari mobil? Betul. Cepat turun, pengantin. Kami masih nunggu acara perjamuan dimulai. Lekas turun. Iya. Cepetan. Si manis ya tetap si manis. Hanya tahu makan melulu. Pergi. Bilang ke mereka, kalau tak ada hadiah turun mobil 880.000, aku takkan turun. Acaranya mau mulai. Kamu mendadak minta hadiah turun mobil. Itu tidak fair, kan? Dapat istri secantik-secantik aku, itu rezeki sepanjang hidup mereka. Minta hadiah turun mobil kenapa? Kalau tak bayar hari ini, semua sengsara. Berani kau pukul aku? Nyamuk. Sungguh. Aku laporkan ke pengantin pria sekarang. Kau, tamak dan tak tahu malu. Hei, Nona. Si pengantin ini kok belum turun juga? Panas-panas begini, bikin semua nunggu begitu? Katanya, si manis pengantin pria, tak layak untuknya yang secantik ini. Sudah kubujuk, dia tetap mau. Hadiah turun mobil 880.000, baru mau turun. Apa? 880.000? Acara pernikahan sudah mau dimulai. Dia minta 880.000. Dia nggak sadar ya, ini kan pernikahan, bukan main-main. Ini pengantin prianya. Atasan Bulgari sepatu Louis Vuitton. Totalnya minimal jutaan. Ganteng lagi. Katanya, orang terkaya di Kindu tinggal sembunyi di kabupaten ini. Jangan-jangan Xia Yi memang beruntung ya. Nak, Mama coba bicara baik-baik sama dia. Ayo, ayo. Hihi, sayang. Lihat. Sebelum nikahkan, nggak bilang mau hadiah turun mobil. Gimana kalau kamu turun dulu? Kita lanjutin dulu acaranya. Nanti. Pasti kami ganti, oke? Nanti. Hah? Nanti aku sudah jadi istri. Kalau kamu nggak kasih, aku minta ke siapa? Kalau nggak punya uang, ngapain nikah? Lihat, yang 11.000 ini, biaya ganti sebutan dari tante untuk kamu. Yang kurang, tante pasti tambahin. Oke ya? Ayo sini. Cepat jemput istrimu turun. Tunggu. Kasih cek kosong doang mau bohongin aku. Kalau keluargamu bisa keluarin 880.000. Ngapain nikah di daerah terpencil begini? Kamu kok gini sih? Nggak ada sopan santun sama sekali. Udah. Dia tak suka aku. Aku juga tak suka dia. Sudahlah. Jangan kira dengan provokasi kau bisa paksa aku turun. Kau kan sudah menikah lagi. Bawa anak bawaan pula. Aku saja belum menolakmu. Kau malah berani-beraninya. Dengar ya, kalau tak ada 880.000 yuan hari ini, aku takkan turun. Mingyu. Banyak warga lihat nih. Kalau kau mundur sekarang, keluarga Zhou, kita nanti, bagaimana bisa angkat kepala lagi? Urusan hari ini selesaikan dulu. Urusan di rumah, bisa dibicarakan baik-baik. Dia jelas cari gara-gara. Wanita yang hanya cinta uang ini, lebih baik tak kukawini. Aduh, anak bodoh. Istri sendiri, masih marah-marah di sini. Hari bahagia kau ini, buat apa serius dengannya? Mau dilihat banyak warga, dan jadi bahan tertawaan. Ibu mertua ini baik, cuma dia suka Xia Yi. Nanti, nasibnya buruk saja. 880.000 yuan. Kamu dilapisi emas, atau kenapa? Belum menikah saja sudah semena-mena begini. Kalau sudah resmi menikah bisa-bisa dia menginjak-injak kita. Betul. Mempelai wanita terlalu jahat. Tiba-tiba minta tambahan. Sangat tidak pantas. Tidak tahu malu. Aku, Xia Yi, bukan datang untuk hidup miskin. Kalau tidak minta sekarang, nanti setelah menikah ikut kamu kelaparan, aku menikah ke bawah. Kamu paham adat tidak? Betul. Anakku sejak kecil tidak pernah kerja kasar hidupnya seperti putri orang kaya. Bukan cuma 880.000 yuan. Ditambah beberapa kali lipat pun. Masih kurang. Weh, iya, sekarang 880.000 yuan sudah tidak cukup. Harus 2 kali lipat. Biar serba ganda. Kurang sedikit pun tidak boleh. 2 kali lipat. Keluarga Zhou. Keluarga Zhou kan keluarga baik, bisa sampai segini sudah cukup baik. Lebih baik berhenti di sini, jangan lewatkan waktu baik. Kamu sih sayang. Kamu berhak bicara di sini. Kamu sih cantik Berani-beraninya. Anakku belum masuk rumah. Kamu berani sentuh aku. Jangan keterlaluan. Ganteng banget. Keterlaluan. Ku beritahu. Setelah menikah, anakku akan bongkar atap rumah keluarga Zhou. Kau harus terima. Calon menantu. Kau lupa ya, kau ini kan sudah menikah kedua kali. Anakku menikah denganmu hanya akan menderita.
Suruh si anak bawaan itu ke sini. Sekarang berlutut dan panggil ibu. Kalau tidak, bagaimana nanti aku tegakkan aturan? Sudah cukup kalian berisik. Aku tanya terakhir kali. Pernikahan ini masih dilanjutkan atau tidak? Masa masih mau menikah? Pria ini, kayak kura-kura ninja tahan banting. Kalau tidak lakukan seperti kataku, pernikahan ini tidak akan jadi. Baik. Pernikahan ini. Kue batalin. Cari saja orang kaya lain buat kalian. Bu, acara makan dimulai. Warga sekalian makan minum sepuasnya. Hari ini, anggap saja Zhou Mingyu yang traktir. Apa katamu? Batal tunangan? Tak mengerti. Pulang saja ke tempat asalmu. Keluarga Zhou kami. Tak sanggup melayani dewa sepertimu. Zhou Mingyu, apa maksudmu? Berani-beraninya kau menghina kami. Baik. Dasar kau. Bagus, aku juga tak mau nikah. Kau, segera nyalakan mobil. Desa terpencil menyebalkan ini, aku tak mau tinggal sedetik pun lagi. Bos, apa perintah Anda? Ini mobilku. Tarik dia turun. Weh, Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Zhou Mingyu, kamu pikir kamu siapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki cuma miskin melulu. Ku beritahu, orang seperti kamu pasti jadi bujangan seumur hidup. Perempuan mana yang buta mau sama kamu? Ayo pergi. Ayo pergi. Tunggu. Kenapa? Menyesal. Ku beritahu, sekarang sudah terlambat. Karena pernikahan ini batal. Uang mas kawinnya dikembalikan. Tidak boleh kurang sedikit pun. Mas kawin. Mas kawin apa? Bukannya kamu yang sukarela memberikannya sebagai hadiah? Dasar kurang ajar. Gak bisa dapat istri, lalu minta uang kembali. Apa kamu masih laki-laki? Kalau begitu, kita di pengadilan. Lihat siapa yang tak tahu malu. Keluarga Sia sekarang. Tidak mampu berperkara. Kamu nakutin siapa? Cukup. Keluarga Sia kami berakal. Karena kamu sudah memberikan mas kawin pada kami, keluarga Sia tentu harus menikahkan seorang putri padamu. Uang tidak ada. Gadis ini saja untukmu. Anggap dia menggantikan Yi, menikah ke keluarga Zhou. Ha, Saat dibutuhkan, aku putri. Saat tidak dibutuhkan, lebih hina dari anjing. Bagus Sia Dongsi. Hei, gadis sialan, kamu melotot pada siapa? Kamu sebagai kakak sudah sewajarnya membantu adikmu. Bisa menikah saja sudah bagus, agar nanti tak ada yang mau. Ayah, kau tega menjualku. Sejak ibuku meninggal, aku cuci baju dan masak. Melayanimu bertahun-tahun. Tak ada jasa. Paling susah payah. Keluarga ini sangat keji. Berkali-kali sakiti mantan istri dan anaknya. Kalian keterlaluan. Ampamf. Sayang kecil. Dikasih makan. Sudah harusnya bantu keluarga Sia. Mati-matian. Balas budi pengasuhan kami. Hari ini kau harus menikah. Tidak mau. Tetap harus menikah. Jangan libatkan orang tak bersalah. Kalau tak bisa damai, laporkan ke polisi. Kalian curang soal pernikahan. Silakan, jelaskan ke polisi. ayah. Aku tak mau masuk penjara. Cepat suruh kakak nikah dengan sayang itu. Cepat, Ya. Menikahi siapapun sama. Menikahinya juga sama. Baiklah, baiklah. Xialing. Ayah ibu ini demi kebaikanmu. Janganlah, tak tahu diri. Gadis kecil. Barang ibumu. Tak mau lagi. Kebetulan, sudah lama ingin tinggalkan rumah ini. Aku mau menikah, boleh? Kembalikan warisan ibuku. Dan gelang itu. Gelang apa? Aku tak kasih. Serahkan. Atau masuk penjara. Pilih sendiri. Ah, ayah. Ambil saja. Mulai hari ini, menikahlah dengan baik. Tinggal di desa terpencil ini. Jangan keluar lagi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ampef. Ini untukmu. Sudah cukup. Empif, ayo pergi. Aduh, orang macam apa ini?
Namaku Xialing. Sejauh ini, aku sudah bisa dibilang calon istrimu. Tapi tenang saja. Nanti, aku akan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Kamu mau menikah denganku? Aku. Gadis ini sangat paham. Cantik pula. Kalau kamu bisa menikah ke sini, aku malah senang bukan main. Tapi, kamu pertimbangkan baik-baik. Aduh. Kamu anak bodoh. Nak, nanti, kalau mereka tidak menyayangimu. Mamah yang sayang Cepatlah berdiri, kaku apalagi gendong istrimu pulang. Gendong. Jangan bengong, cepat gendong dia. Kok telingamu merah? Kalau masih nakal, pulang sendiri jalan kaki. Ayo pulang. Sayang. Detak jantungmu cepat sekali. Kamu baru datang ke rumahku. Mungkin agak belum terbiasa tinggal. Dan juga, kamu baru menikah, langsung jadi ibu tiri anak. Menyusahkanmu. Tapi jangan khawatir. Setelah urusan dengan ibuku selesai, aku akan berimu 10 juta untuk pergi, sebagai kompensasi. Sekali beraksi langsung 10 juta. Ternyata benar yang bersembunyi di sini memang orang terkaya. Xia Yi. Rezeki nomplok saja tidak bisa kau tangkap. Sepakat. Sayang. Sudah menerima uangmu sebanyak ini, aku jadi agak malu. Aku pijit bahumu. Biar rileks. Tidak usah. Di sini. Sering pegal, ya? Nyaman, kan? Aku pernah belajar pijat khusus. Kakak Mingyu. Kenapa diam saja? Panas sekali? Jangan macam-macam. Aduh, aku sudah berkeringat. Ibu minum teh. Baik. Ini terimalah. Wah, tebal sekali. Dan ini juga. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga kami. Terimalah. Ibu berharap kamu dan Mingyu bisa hidup bersama sampai tua dan bersatu hati selamanya. Ibu tenang saja. Asal suamiku tidak menolakku, aku pasti akan mengelola rumah tangga ini dengan baik. Ibu sudah tahu, kamu adalah anak yang baik dan tahu diri. Anak kami, Mingyu bisa menikahimu. Adalah keberuntungannya. Ayo, cepat bangun. Sialing, lambat laun, aku akan mengusirmu dari sisi kakak Mingyu. Lening, kemari. Mendekatlah. Lening, kalung dan gelang ibu tirimu yang baru. Seharusnya milikmu. Begitu dia datang, semuanya dirampas darimu. Benarkah itu? Tentu saja. Nanti kalau dia punya adik laki-laki atau adik perempuan, bukan cuma perhiasan, rumah dan mobilmu nanti, uang ayahmu juga, semua akan direbutnya. Adik-adik. Yang paling penting, dia juga merebut ayah yang paling kau sayangi. Masakan kau rela memberikannya? Tidak boleh. Kalau begitu usir dia sekarang, boleh kan? Kamu, kembalikan kalungku.
Menjadi ibu tiri tidak semudah itu. Aku harus membuatmu dan kakak Mingyu saling curiga dan berjarak. Untuk Lening, sangat cocok dipakai olehmu. Kau bukan hanya merebut barang ibuku, tapi juga ingin merebut ayahku. Aku tidak suka padamu. Lening begitu pintar dan manis, mana mungkin ibu merebut barang ibumu? Selain itu, aku juga tidak berencana punya anak. Kau nanti akan jadi satu-satunya anakku. Ibu baru ini tidak seperti orang jahat. Asalkan kau tidak merebut barang ibuku, aku tidak akan membencimu. Sialing, jangan bohongi anak kecil. Kau tidak mau punya anak. Gen kakak Mingyu begitu baik. Siapa yang tidak ingin punya anak dengannya? Kenapa? Kamu sangat ingin melahirkan anak untuk Zhou Mingyu? Jangan ngomong sembarangan. Kamu mau memecah belah hubunganku dengan siapa? Tapi anak itu tidak bersalah. Kalau berani ajari anak hal yang salah lagi, awas saja. Kamu. Lening, ayo kita pergi. Hari ini aku ajak kamu main. Core. Sayang, jangan senang dulu. Lihat. Ku bilang, Sialing ini gadis yang tepat untuk dinikahi kan? Tuan Fu, ini putriku, Yiyi, baru pulang dari luar negeri. Kalian pasti punya banyak topik bersama. Cepat bersulang. Oh, Tuan Fu, saya bersulang untuk Anda. Pesan makanan dulu. Langsung bersulang begitu datang. Kalian sangat buru-buru ingin menikah, ya? Bukannya, ini pertama kali ketemu Tuan Fu. Ingin mempererat hubungan dua keluarga. Ya. Mempererat hubungan, Tuan Fu. Saya ingin bersulang untuk Anda. Kita, nanti dua keluarga jadi satu keluarga. Anda harus saling bantu ya. Ya. Saya habiskan dulu. Anggur merah bagus seperti ini. Harus dinikmati. Perlahan-lahan. Dihabisin sekaligus seperti anggur murah, sangat tidak berkelas. Restoran ini biasanya tidak melayani pelanggan biasa. Hari ini kalian diundang untuk melihat dunia lain. Kedepannya, apapun yang kalian lakukan, harus ikut aturan keluarga Fu. Itu. Tentu saja. Tenang saja. Setelah Yiyi menikah, pasti nurut ibu mertua. Aku tak paham kenapa kakekku harus nikahkan aku dengan keluarga Xia. Karena pernikahan ini sudah pasti. Aku bicara belak-belakan dari awal. Pertama, jangan ikut campur urusan pribadiku, kebebasanku. Kedua, jangan lakukan hal yang memalukan, merusak nama keluarga Fu. Tidak akan. Tenang, Tuan Fu. Aku pasti berusaha jadi istri baik, pendamping setia. Katanya, kamu lulusan luar negeri. Dari universitas mana? Jangan-jangan universitas abal-abal. Ini. Sinhan nanti akan pimpin grup Fushi yang bergaul dengan kami, orang-orang terpandang. Nanti, jangan sampai dipermalukan. Ibu mertua jahat. Nanti aku nikah dengan anakmu, baru kita hitung perlahan. Sudah. Keluarlah pesan ke pelayan. Dasar menghina orang. Kalau bukan karena Tuan Fu, aku takkan terima ini. Penghinaan ini cuma sementara. Lagi pula, itu kan keluarga Fu. Siapa yang tak mau jadi Nyonya Fu? Leho, bukannya ini yang nikah ke desa, si orang udik itu? Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya bawa anak kampung kecil ini masuk. Sial, makan aja ketemu. Makan. Restoran ini tak melayani tamu biasa. Kamu mimpi makan di tempat begini? Tapi papa sering ajak aku. Makan ke sini. Kecil-kecil sudah bohong. Xialing, dengar ya. Hari ini pestanya tunanganku dengan keluarga Fu. Aku sebentar lagi jadi Nyonya Fu. Nanti, yang kutemui cuma orang-orang penting. Orang udik kayak kamu. Jangan sampai berhubungan denganku. Keluarga Fu, dulu Mama pernah sebut, keluarga kami kan berteman lama. Ah, tak penting.
berhubungan denganmu. Aku malah malu. Cepat minggir, jangan ganggu kami makan. Pelayan. Keluarkan mereka. Jangan ganggu pestanya. Maaf, kami tak melayani umum. Silakan lewat sini. Apa maksudmu? Kalau ini boleh, ini kartu ayah saya. Maaf, saya antar kalian sekarang ke area makan VIP. Tunggu dulu. Apa? VIP. Suamiku hebat ya. Ayo. Sudah seharian capek. Aku ganti spray. Kamu mandi dulu. Kaya, tampan, dan perhatian. Pria sebaik ini. Sialing, sialing. Keberuntungan akhirnya menghampirimu. Diam saja ngapain? Memandangimu. Terpana. Aku mandi dulu. Zhou Mingyu, hatimu jangan goyah dulu. Dia hanya ingin uang 10 juta itu. Aku juga mau mandi. Wah. Benar-benar. Tanpa dalaman. Lihat apa? Tidak apa-apa. Aku tadi keluar. Beli hadiah untukmu dan anak. Ini hadiah yang kamu beli untukku? Ini hadiah yang kamu beli untukku? Ini bukan untukmu. Ya ampun, bisa lebih dramatis lagi nggak? Halo, bungkus untuk dibawa pulang. Baik, saya scan ya. Oh, Bukan beli untukku. Lalu mau dikasih ke siapa? Aku bilang, aku juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini. Kamu percaya? Sudah malam, tidur saja. Ini, marah. Mengira aku perempuan sembarangan. Kita tidur bersama. Beberapa kali digoda sampai gairah membara. Kira aku nggak berani serius? Sialing. Asyik ya godain aku. Ternyata, bukan kayu mati ya. Apa kamu juga jijik sama aku? Mikir aku kayak Xia Yiyi, cuma mau duit kamu. Kalau gitu, aku pergi aja. Daripada gangguin kamu di sini. Sekalian kasih jalan buat Kak Yutong. Udahlah, aku tidur dulu. Aku tahu kamu dan Xia Yi tidak sama. Mana mungkin aku jijik sama kamu? Terus, Yutong cuma adik tetangga yang tumbuh bareng. Jangan mikir aneh-aneh. Ning, sini nih susu. Enggak mau. Sini deh. Makan telur. Kalau enggak makan telur, nanti enggak bisa tinggi. Enggak mau, aku enggak mau. Ning, jangan pilih-pilih makanan. Nanti nggak tumbuh tinggi. Papa jahat, nakut-nakutin. Coba makan satu aja ya. Enggak mau. Cuma satu. Begini aja, kita kan sama-sama cewek, lebih gampang ngomong. Biarkan aku coba. Enggak mau, aku enggak mau. Enak banget.
Tapi, masih kalah sama masakanku. Cewek jahat, siapa suruh makan punyaku? Masuk akal dikit dong, kan kamu sendiri yang enggak mau. Aduh. Kenapa Ning sedih? Apa sarapannya enggak sesuai selera? Memang benar Ibu Tiri. Bahkan makanan kesukaan anak tak tahu. Lening, sini makan ini. Kesukaanmu. Tante Yutong yang terbaik tiap hari bawakan aku camilan. Tante yang paling sayang kamu kan? Tidak seperti orang lain hanya omong kosong peduli pura-pura saja. Bahkan makanan kesukaan anak tak tahu. Hari-harimu nanti. Wah, Sarapan ini tak bergizi. apa yang kau lakukan? Ini yang kubelikan untuk Lening. Oh, aku tahu. Kau cuma iri Lening lebih sayang aku. Ibu Tiri jahat, ganti keripikku. Aku tak mau sarapan. Lening, dengar kata, Hampir berani-beraninya kau perlakukan Lening begitu. Aduh Kak Mingyu. Benci sekali sama kamu. masih ada urusan. Kalau tak ada, keluar saja bawa camilannya. Kak Mingyu. Lening mau makan yang enak. Kalau begitu, nanti aku buatkan kejutan untukmu ya. Humph. Coba ini sarapan petualangan beruang suka tidak? Kelihatannya biasa saja. Aku tak mau makan. Baiklah, tak mau makan ya sudah. Aneh sekali. Lening ini biasanya di pagi hari tidak pernah mau makan. Hari ini sampai mau makan. Ternyata Ling memang pintar. Makan pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kenyang banget. Sudah kenyang. Sangat kenyang. Sudah. Kalau gitu aku antar Lening ke TK. Kamu ucapkan terima kasih yang tulus ke dia. Lening, ayo pergi ke TK. Kayo. Dia, sepertinya memang agak berbeda. Sarapan itu terima kasih ya. Lening tidak pernah sarapan. Tidak disangka dia mau makan buatanmu. Oh, kakak Zhou ini pujian untukku? Luar biasa. Tapi, hanya bilang saja, tidak cukup tulus. Kalau gitu mau ketulusan seperti apa? Biar aku pikir dulu. Misalnya, Kamu. Halo, Bully? Apa? Lening hilang. kita cari terpisah. Kamu cari di dalam TK, aku cari di luar. Baik. Lening suka baca komik. Jangan-jangan di toko buku. Zhao Lening itu orang udik dari desa. Zhao Lening orang udik. Dari pekarangan kumuh di desa. Bicaranya berbau lumpur. Mainannya norak. Kampungan. Lening bangun. Kalian, siapa yang ajari kalian bicara begitu? Mau aku laporkan ke orang tua kalian? Kami tidak salah, dia memang dari desa. Benar, ayahnya cuma petani. Memang kenapa petani? Tanpa kerja keras petani, nasi yang kalian makan, sayur-sayuran, dari mana asalnya? Ayah ibu kalian tidak pernah ajari. Harus menghormati setiap orang. Lagi pula, Zhao Lening adalah anakku. Aku tidak izinkan kalian mengejeknya seperti ini.
Segera minta maaf pada Zhao Lening. Kalau tidak, aku cari guru kalian. Lalu telepon, beritahu orang tua kalian. Tanyakan baik-baik, bagaimana mereka mendidik anak. Maaf. Lening, katakan pada mama. Hari ini kabur. Apa karena mereka selalu membuli kamu? Mereka sering ejek aku, orang desa. Tertawakan aku dari desa. Bilang ayah cuma petani. Aku tidak mau sekolah lagi. Ayo, kita cari guru kalian. Ini harus dijelaskan. Jangan cari guru. Kenapa? Tidak bisa biarkan mereka selalu bully kamu. Aku tidak mau mengadu. Baik, kalau begitu tidak beritahu guru. Tapi Lening, ingat ya. Kita tidak usik orang lain. Tapi jangan biarkan diri diusik. Lain kali, kalau ada yang berani mengganggumu lagi, kamu harus membalas. Biar mereka tahu, kamu bukan orang yang bisa diganggu. Aku yang bela kamu. Anak baik, ayo kita pergi. Aku penasaran gimana Lening hari ini. Anak itu jangan-jangan beneran berkelahi. Apakah kemarin aku ngajarinnya keterlaluan? Nanti pulang sekolah tanya dia baik-baik. Halo, Bu Guru Li. Apa? Lening memukul teman? Oke, kami segera ke sana. Ada apa, Lening? Kenapa? Katanya Lening di TK mukul temannya. Apa? Memukul orang? Cucuku yang manis mana mungkin mukul orang? Ya, jangan-jangan dia dizalimi dulu. Iya betul. Lening biasanya anak yang sangat penurut. Pasti ada yang mengganggu duluan. Kak Mingyu, cepat kita ke sana. Jangan sampai Lening dizalimi. Iya. Ayo sama-sama. Cepetan. Bapak Zhao, anakmu ini gimana sih? Pukulannya keras banget. Lihat, anakku dipukul sampai begini hari ini kau harus kasih penjelasan. Lening, katakan pada ayah. Kenapa mukul teman? Bicara. Siapa yang ajarin kamu mukul teman? Kamu kok bisa? Jangan marahi Lening. Aku yang ajarin. Kau. Sialing. Bagaimana bisa kau ajarin anak untuk mukul orang? Dia masih anak-anak. Betul Kak Mingyu. Hatinya terlalu jahat. Mengajari Lening berkelahi sejak kecil. Bagaimana nanti? Wanita seperti ini, kalau tetap di rumah, lama-lama akan menyesatkan Lening. Harus usir dia. Mingyu, jangan buru-buru. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ling, apa yang sebenarnya terjadi? Bu, tidak ada salah paham. Aku yang mengajari Lening. Kalau diganggu, harus berani membalas. Caraku mengajar tidak tepat, merusak anak. Maafkan aku, ini semua salahku. Salah. Cukup dengan kata salah. Ling, ku dengar baik-baik. Lening adalah batasanku. Tak boleh ada yang merusaknya. Kau. Pergi sekarang juga. Ayah, jangan usir mama. Bukan salah mama. Ini salahku. Mereka yang mulai menggangguku. Kau panggil aku mama. Mereka selalu memanggilku. Orang udik dari desa. Bilang aku kampungan. Bilang ayah cuma petani. Tak ada yang mau main denganku. Mereka juga merebut barangku. Mama ingin yang terbaik untukku. Mama takut aku diganggu. Karena itu dia berkata begitu. Ternyata begitu. Wali murid, kami sangat menyesal. Ini kelalaian kami. Cepat, minta maaf pada teman Lening. Maaf Zhao Lening. Kami tak pantas mengejekmu. Maaf. Lening. Ayah yang salah. Ayah tak tahu. Ayah salah menuduhmu. Dan juga salah menuduhmu, Sialing. Maaf. Barusan, aku terlalu emosional. Tak apa, yang penting sudah jelas. Ning, ayo kita pulang. Mama, kita pulang. Sialing si licik ini. Aktingnya bagus sekali. Dengan mudah menaklukkan kakak Mingyu dan Lening. Kenapa? Aku takkan biarkan kau senang. Pemandangan desamu cantik sekali. Kalian orang kota suka berlebihan kurang pengalaman kampungan.
Zhou Mingyu. Ini semua tanahmu? Tentu. Sekolah desa. Puskesmas. Dibangun dengan uang kakak Mingyu. Tahun lalu untuk warga miskin desa. Setiap orang dibeliin satu rumah baru plus halaman. Semua dibeliin satu rumah? Memang pantas disebut orang terkaya. Tak disangka. Aku sialing tanpa sengaja jadi istri orang terkaya. Zhou Mingyu. Kau hebat sekali, membantu banyak orang dengan bertani. Bukan cuma bertani biasa. Utamanya pertanian teknologi. Itu juga bidang studiku. Kini pengembangan produk pertanian dan budidaya memiliki prospek cerah. Zhou Mingyu, berapa banyak kejutan lagi yang tak ku ketahui. Kamu duduk sini melukis. Pekerjaan di ladang, tak usah kau urus. Dia ingat aku pelukis, bahkan sengaja siapkan banyak bahan lukis kompetisi. Pria ini sungguh berharga, ya. Jika kau kepanasan, kembali ke mobil dulu. Atau minta antar pulang. Lakukan apapun suka. Tak perlu temani di sini. Terima kasih ya, Zhou Mingyu. Membuatku pertama kali rasakan bahagia diperhatikan. Mama Ling Ling, Ning Ning, kau datang. Lihat gambar Mama bagus tidak? Mingyu ya. Mingyu ya, istrimu ini bagus. Cantik dan berpendidikan. Lening sangat akrab dengannya. Biasa saja. Merah tambah biru. Hebat. Kamu capek bekerja di ladang hari ini, aku bantu rilekskan. Tak usah. Tengkurap saja, pijat. Tengkurap lebih nyaman. Nyaman. Sialing. Ada apa? Tak nyaman? Mau ku bantu? Jika terus begini, aku tak akan tahan. Kau mau? Tahan apa? Kutangkap. Orangnya mana? Habis nikmati, langsung kabur. Semalaman gila-gilaan, capek deh. Orang terkaya, sudah punya anak perempuan. Kok kayak seumur hidup belum pernah coba? Bangunnya siang bolong, kayak babi, tidurnya lama banget. Entah kakak Zhou lihat apa dari kamu. Gimana lagi? Semalam Mingyu terlalu perkasa. Sampai larut malam. Kamu seumur hidup. Mungkin takkan pernah merasakan semangatnya. Kau tak tahu malu. Dasar sayang, jangan terlalu sombong.
Cuma dapat kakak Zauku. Apa istimewanya? Nanti ku balas. Ada apa? Dasar gadis kurang ajar, kau baru ingat angkat telepon. Kutanya, kamu sudah serumah dengan Zhao Mingyu sudah berhari-hari, tak kau suruh dia kasih tanda. Tanda apa? Tentu uang. Ayahmu ini lagi bokek, suruh dia siapkan uang bakti 1 juta. Suruh dia siapkan uang bakti 1 juta. 1 juta. Kau berani sekali minta. 1 juta tak banyak. Adikmu sebentar lagi menikah, calonnya anak orang kaya dari kota, harus kusiapkan mas kawin yang pantas. Aku sudah membesarkanmu, kamu harus berkontribusi untuk keluarga. Kamu hanya memikirkan anak tiriku itu. Kamu sangat menyayanginya, kalau begitu cari dan rebut sendiri uangmu. Jangan minta padaku. Dasar anak durhaka. Bagaimana bisa? Kami adalah orang tuamu. Baru sekali kami memintamu. Kau tak mau memberi sedikit pun. Apakah kau ingin melihat kami mati? Membuat kami mati, apa untungnya bagimu? Kalian juga tahu, aku menggantikan adikku menikah ke desa. Mana ada uang lagi? Kalau adikku sudah kenal orang kaya di kota, aku malah ingin ke kota minta bantuannya. Lagi pula, dia sebentar lagi jadi nyonya kaya. Jangan cari dia, jangan ganggu dia, ini saat-saat penting. Kau hanya akan merepotkan. Jangan sampai kau merusak nasib baik Yi. Hidupku susah. Adikku hidup enak. Wajar saja kalau dia membantuku. Aku akan cari dia beberapa hari lagi. Meminjam, omong kosong. Kau jauhi si bodoh ini nanti. Dia malah mau pinjam uang padanya. Main licik denganku. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya sedikit rindu rumah. Sialing. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Tapi aku masih merasa hati ini hampa. Sejak kecil, aku tak pernah punya rumah yang benar-benar milikku sendiri. Zhao Mingyu, aku ingin beli rumah. Sebuah rumah yang benar-benar milikku. Ternyata, dia memang ingin pergi. Siapa sih yang mau tinggal di desa terus? Kalau mau beli saja. Aku dukung. Bukan. Aku punya tabungan dari lukisan yang dulu kujual. Tak usah merepotkanmu. Lau Zhao. Besok istriku akan ke sana lihat rumah. Tolong siapkan 2 unit untukku. Tenang saja, Direktur Zhou. Perintah Anda pasti kami laksanakan. Nona Xia, rumah yang ingin Anda lihat telah kami siapkan untuk Anda. Di sini memang rumahnya selalu langka. Hari ini jarang sekali bisa dapat janji. Nona Xia, tunggu sebentar, saya segera antar Anda lihat rumah. Apakah Anda berdua ada perjanjian? Apa matamu buta? Aku ini Direktur Grup Fushi, perlu buat janji. Maaf, Direktur Fu. Pembelian internal sudah berakhir. Kami tidak punya unit untuk dijual umum lagi. Dia kok ada di sini? Siapa dia? Kamu kenal? Anak pembantu di rumahku. Ayo pergi. Direktur Fu. Rumah yang dia lihat, kami yang ambil. Jelaskan dulu padaku, kenapa sampah kelas rendah seperti ini bisa lihat rumah di sini? Sebagai Direktur Grup Fushi yang terhormat, tidak boleh melihat rumah? Panggil manajer umum kalian. Panggil manajer kalian untukku. Direktur Fu. Direktur Fu, tenang dulu. Pak, saya yang urus. Siapa suruh kamu buat janji sembarangan? Cepat usir dia pergi. Jangan buat masalah untukku. Direktur Fu, kita tidak bisa melawannya. Hei, manajer, apa maksudmu? Membuli yang lemah, takut pada yang kuat? Saya jelas-jelas telepon buat janji, kenapa saya yang harus pergi? Jangan sok tidak tahu diri. Sudah bilang tidak ada rumah. Cepat pergi. Rumah di sini, kamu sanggup beli, cuma lihat-lihat saja. Betul. Kamu ini orang desa, seharusnya tinggal di kampung. Mau lihat rumah mewah di sini. Kenapa? Hidup susah bikin otakmu tumpul. Cepat pergi. Kalau tidak, saya panggil satpam. Kenapa saya harus pergi? Saya yang duluan buat janji. Dengar ya, hari ini saya tidak akan mengalah. Kamu tidak paham bahasa manusia ya, benar kan? Untuk lihat rumah di sini, perlu verifikasi aset. Saya lihat kamu juga tidak seperti orang yang mampu beli. Jangan buang waktuku.
Diam saja ngapain? Usir dia. Xialing, kamu selamanya akan kukalahkan. Kalian sedang apa? Direktur Zhao. Pak Zhao, ada apa, Pak? Grup Hong Liu, kami pernahkah mengusir klien? Maaf, Pak Zhao. Dia hanya pengacau. Segera saya atasi. Kebetulan saya lewat, langsung lihat sikap tak profesionalmu. Manajer ini sudah bosan jadi. Ini. Beliau ini. Ini Pak Zhao, Kepala Regional Grup Hong Liu kami. Halo, Pak Zhao. Saya Presiden Grup Fushi, Fushinhan. Sesama alumni Liga Ivy dengan Direktur Zhou. Langsung bawa nama Mingyu, tapi tak tahu kau sakiti istrinya. Perumahan Hong Liu Linyuan kami sudah habis terjual, Pak Fu. Hari ini kau sia-sia datang. Maaf, silakan. Bercanda ya? Lalu kenapa dia bisa pilih? Katanya habis, kenapa dia bisa pilih unit? Hong Liu Linyuan selalu pakai sistem reservasi. Maaf tanya, ada reservasi? Pak Zhao, tak perlu demi orang udik. Musuhi Fushi kan. Diam. Siapa musuh siapa belum tentu. Baik. Pak Zhao, kalau Anda mau ikut aturan, kita juga akan ikut aturan. Bukannya Anda mau verifikasi aset, aku tidak percaya dia sanggup saingi aku. Betul. Bukannya mau verifikasi aset, verifikasi sekarang. Mulai dari dia. Aku cuma punya tabungan segini. Jangan mempermalukan diri di sini. Zhao, Xialing. Aku akan buat kamu kalah dengan hati yang tulus. Pak Zhao, kalau hari ini tidak nyaman, kita lihat lain hari saja. Ingat statusmu. Kamu tidak berhak rebut dariku. Mengerti? Memang cuma verifikasi aset. Verifikasi saja. Memang cuma verifikasi aset. Verifikasi saja. Bukan, Pak Zhao. Aku ini, pakai apa buat diverifikasi? Tuan Fu, silakan ke sini. Jangan khawatir. Tenang. Lihat rumah. Pak Zhao. Berdasarkan laporan, Tuan Fu memiliki aset bernilai puluhan juta. Sangat memenuhi standar pembelian kami. Bagaimana kalau Tuan Fu? Lihat rumah dulu. Laporan verifikasi Nona Xia belum keluar. Buru-buru apa? Pak Zhao, Ini laporan verifikasi Nona Xia. Silakan lihat. Ada pertanyaan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta, miliar. 100.000 juta miliar. Aset Nona Xialing bernilai miliaran. Apa? Masa suami murahanku benar-benar sekuat itu? Bagaimana mungkin? Dasar bodoh. Bukannya kau bilang dia anak pembantu keluargamu? Mana mungkin dia punya aset ratusan juta? Pak Zhao, ini mustahil. Dia cuma wanita desa dari pedalaman. Suaminya pernah kulihat, cuma petani biasa. Benar-benar bodoh seperti babi. Mingyu memang terlalu rendah hati. Selama ini di desa fokus riset produk pertanian. Makanya orang tak tahu siapa dia sebenarnya. Maaf, Nona Xia. Aku tak bisa membedakan mutiara. Aku pantas mati. Sekarang juga aku antar Nona lihat rumah. Dasar mata duitan. Hari ini juga kau pergi. Nona Xia. Aku sendiri yang antar dia. Pergi. Xialing, aku tahu betul seperti apa dirimu, dari kecil sampai besar. Mana mungkin kau punya aset miliaran? Laporan verifikasi aset ini tak kupercaya. Cepat usir si penipu ini keluar dari sini. siapa yang ganggu istriku? Maaf, aku terlambat. Tak apa. Cuma ada 2 anjing menggonggong saja. Oh ya sayang, tentang verifikasi aset tadi, itu bagaimana? Hari ini aku tak bisa bayar uang sebanyak itu. Nona Xia, tenang saja. Tepat saat verifikasi tadi, rumah Nona sudah dibeli tunai oleh Pak Zhou. Terima kasih, Lau Zhao. Sama-sama. Bagaimana? Puas? Sampai lama sekali menyembunyikan jati diri. Sangat puas, makasih, sayang. Nah, mari kita lihat rumahnya. Baik. Ayo. Minggir. Silakan. Sayang, Tuan Zhou. Tuan Zhou. Dia bukan Tuan Zhou dari grup Hong Liu. Yang itu? Zhou Mingyu dia jelas-jelas petani. Kenapa mereka memanggilnya Tuan Zhou?
Dasar bodoh. Orang misterius seperti dia konglomerat miliaran bisa kau lawan? Cuma bikin masalah. Jangan ikut aku. Aku pulang dulu. Sayang. Sayang. Lebih keras. Sakit tahu. Yi, kenapa? Bu Xialing itu dia ganggu aku jadi tak bisa beli rumah. Sekarang Fu Xiao pun tinggalkan aku harus bagaimana? Beraninya dia, baru menikah beberapa hari. Sudah sok kuasa. Dia cuma iri aku bisa masuk keluarga kaya sengaja hancurkan pernikahanku. Jangan nangis, Yi. Ibu di sini pasti balas dendam. Bocah sialan itu. Sekarang sudah berani. Buat onar seperti ini. Kau belum pergi. Didik dia baik-baik. Baik bocah sialan. Besok aku pergi tanya dia baik-baik. Ayah ibu suami murahan dia nikahi itu tidak seperti tampaknya. Saat verifikasi aset hari ini, laporan kekayaannya semua bernilai miliaran. Apa katamu? Ini. Lelah ya? Coba yang rasa stroberi. Sudah kucicipi. Memang manis. Pria ini kapan jadi begitu lihai? Di sana ada penjual lotre. Nanti aku coba beli dulu, aku tak pernah menang, aku tak percaya nasib buruk ini. Bang, aku mau beberapa lembar ini. Oke. Cukup. Ah, tidak menang lagi. Keberuntunganku benar-benar buruk. Tapi tidak apa. Mungkin keberuntunganku sudah kugunakan untuk bertemu denganmu. Bang. Lotre hari ini, aku beli semuanya. Aku beli semuanya. Kita pelan-pelan saja. Pasti ada yang menang. Kamu gila. Ini butuh berapa banyak uang? Bukankah kamu sudah tahu, suamimu punya banyak uang? Asalkan bisa melanjutkan keberuntunganmu. Berapapun tidak mahal. Wah. Kamu punya suami seperti ini sungguh beruntung. Astaga. Hidup orang kaya sederhana saja begini. Hanya orang miskin yang beli lotre. Orang kaya sejati pasti takkan melangkah ke sini satu langkah pun. Lalu kalian berdua si miskin masuk untuk apa? Lalu kalian berdua si miskin masuk untuk apa? Jangan bilang kau kenal aku. Adikku sayang, kok di mana-mana ketemu kamu ya? Kamu gila, Xialing. Aku peringatkan kamu jangan rusak rencanaku. Ini kan susah payah ku dapatkan jodoh kaya. Kalau kamu berani ngomong sembarangan atau bilang kenal aku, ku hajar kamu. Tenang saja, aku sibuk. Kamu nggak mau akui aku, kebetulan. Aku juga nggak berniat mengakui kamu yang mata duitan ini. Menang. Nona, tiketmu menang 10 juta. Setelah pajak dapat 8 juta. Aku menang, beneran menang. 10 juta, sayang, sejak ketemu kamu, untungnya luar biasa. Asal kamu senang. Sayang, kamu pembawa hokiku. Cuma 10 juta, udah heboh. Berarti bukan orang penting bos Zhou dari grup Hong Liu. Bukti aset sebelumnya pasti juga palsu. Xialing. Kasih lotre itu. Xialing, berani kamu. Jadi nekat ya, lotrenya cepat. Kamu. Berani pukul aku. Pergi bawa jodoh kayamu. Kalau tidak, aku ngaku saudara, ganggu urusan pernikahanmu. Biar aku pergi, boleh. Tapi lotre harus ditinggal. Sejak kecil. Apa yang kau punya bukan milikku? Baju baru, kotak pensil, bahkan gelang usang peninggalan ibumu itu juga milikku. Tiket lotre ini sekarang juga serahkan padaku. Berdasar apa? Berdasar kau yang tak pernah tahu apa artinya tahu diri. Kau. Xia Yi. Kau telah merebut barangku selama 20 tahun. Hari ini harusnya sudah cukup. Sudah. Jangan mempermalukan diri di sini. Direktur Fu. Bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Aku ini tunanganmu.
Dia memukulku juga mencaciku. Jelas-jelas dia tidak menghormati dirimu. Aku sebentar lagi akan menikah denganmu. Dia memperlakukanku seperti ini. Jelas-jelas tidak menghormati keluarga Fu. Sekarang, minta maaf pada tunanganku. Atau jangan salahkan aku bersikap kasar. Kau, Mengapa kami harus minta maaf pada seorang perampok? abaikan mereka. Saat mereka lahir, kecerdasannya ikut terpotong bersama tali pusar. Bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, kalian berdua memang benar-benar orang udik. Jangan berteriak-teriak padaku. Aku sejak kecil takut pada anjing. Berani-beraninya kau menyebutku anjing, ya? Xialing, kamu tahu siapa Fu Xiao? Dia adalah pewaris satu-satunya keluarga Fu. Kalau kamu tahu diri, serahkan lotre itu sekarang juga. Fu Xiao, beri aku muka, masih bisa memberi kamu kesempatan. Wah, beberapa hari tidak bertemu, sudah belajar memanfaatkan kekuatan orang lain. Kamu. Fu Xiao, lihat dia. Dia memukul dan memakiku. Cepat, beri dia pelajaran sekarang. Serahkan lotrenya. Pewaris satu-satunya keluarga Fu, masa mengincar lotre 10 juta itu. Sayang, jangan-jangan mereka penipu palsu. Kelihatannya kamu menolak kebaikan, malah minta masalah, ya? Hari ini, harus kuberi kamu pelajaran. Sentuh dia, coba. Fu Xiao, Sayang, kamu hebat sekali. Xialing. Kamu tunggu saja, aku pasti akan membuatmu tahu akibat menyinggung keluarga Fu. Keluarga Fu. Maaf. Belum pernah dengar. Kamu tunggu saja. Siap kapan saja. Jujur saja, ternyata bertemu seseorang benar-benar bisa mengubah keberuntungan. Aku tak pernah menyangka, orang sial seumur hidup seperti aku, bisa menang lotre 10 juta. Tapi, yang lebih beruntung adalah, aku bertemu denganmu. Xialing, sayang, cepat keluar. Xialing. Cepat keluar. Xialing, kamu sayang keluar sekarang. Xialing. Keluar sekarang. Xialing, kamu ini. Anak durhaka. Kamu merusak pernikahan Yi. Kamu harus ganti rugi. Putrimu sendiri tak bisa pertahankan pria. Salahku. Kamu masih berani membantah? Kalau bukan karena kamu pamer menang lotre, apa Yi akan minta uang? Dia adikmu. Minta sedikit uang salah? Dari kecil sampai besar, dia Xia Yi pakai baju baru. Aku pakai yang tambal sulam. Dia makan paha ayam. Aku cuma minum kuah sayur. Semua kerjaan rumah aku yang kerjakan. Kalian perlakukan aku seperti pembantu, diperintah lebih dari 20 tahun. Sekarang, masih mau aku bayarkan mimpinya jadi kaya raya. Kalian yang sayang, ya? Baik. Anak durhaka. Kami susah payah membesarkanmu. Ternyata malah dapat musuh. Baik, baik. Hari ini aku akan rekam sifat burukmu ini. Akan kuperlihatkan ke seluruh negeri. Bagaimana caramu bicara pada ayah kandungmu sendiri. Ayo lihat semuanya. Ini anak yang kami asuh selama lebih dari 20 tahun. Sudah besar, lalu tidak mengakui kami lagi. Berani memukul adiknya sendiri, bahkan merusak pernikahan adiknya. Ini dia Xialing. Ini anak durhaka. Terima kasih banyak, sudah memperlihat keragaman spesies. Sebenarnya, aku agak penasaran, bagaimana kalian merawat diri? Merawat? Kau anak durhaka. Bukan merawat. Apa maksudmu? Maksudku, bagaimana kulit muka kalian bisa setebal ini? Kau. Baik. Anak kurang ajar. Aku akan mengeksposmu. Akan kubuat namamu hancur. Rekam dia. Rekam. Pergi sana. Sandiwara merengek dan ancaman bunuh diri, sudah kulihat sejak kecil. Sudah bosan? Coba cara lain? Baik. Kau benar-benar anak durhaka. Ponsel pintarku yang baru, harganya lebih dari 10.000 yuan. Kenapa aku melahirkanmu? Anak tak tahu terima kasih. Sudah menikah, punya sandaran, lalu menganiaya orang tuamu sendiri. Tak kusangka. Di dunia ini ada orang tua seperti kalian. Kau melahirkannya. Tapi kau pernah membesarkannya? Jangan banyak bicara. Cepat berikan uang. Aku sudah mendengar semuanya. Penderitaan istriku selama ini. Mengingat kalian pernah membesarkannya. Aku kasih uang. Tapi, cuma sekali ini. Cepat. Ini, kenapa cuma 50.000? Dia menang lebih dari 8 juta. Minta lagi. Ini mana cukup? Kalian tahu nggak, Yong Master Fu yang kalian pukul kemarin itu siapa? Dia itu saudara angkat sumpah orang terkaya.
kita bawa uang sedikit ini buat minta maaf, dia pasti nggak bakal terima. Hah, Yong Master Fu. Saudara angkat orang terkaya. Aku kok nggak tahu punya saudara angkat baru. Kalian merengek-rengek, membalikkan fakta. Aku nggak mau urusin, tapi kalau mau uang suamiku, jangan mimpi. Sialing, aku ini bapak kandungmu, kasih. Ini. Sejak aku menikah, urusan hidup matimu sudah nggak ada hubungannya lagi di denganku. Ini. Pasti, dia sudah terlalu banyak menderita. Dasar anak kurang ajar, anak durhaka. Baik. Kamu mau putus hubungan, ya? Jangan harap, aku kasih tahu, seumur hidupmu, sampai mati pun, kamu harus kasih kami uang untuk hidup. Betul, kamu suaminya juga harus kasih kami uang untuk hidup. Kalau hari ini uangnya nggak dikeluarkan, aku bakal tidur di sini, nggak pergi. Benar. Aku juga tidur di sini. Aku mau biarkan seluruh desa nonton kalian jadi bahan tertawaan. Biarkan saja mereka tidur di sini. Aku baru menurunkan AC ke -5 derajat. Mereka takkan betah lama. Sialing, Sialing, Zhou Mingyu. mau kemana? Berbaring. Mau apa? Dingin. Sialing. Kok kamu bisa sekejam ini? Bagaimanapun juga, kami sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Zialing, keluar kau. Dasar kamu sayang, kamu mati mengenaskan. Sialing, Kalian ngapain? Kalian di rumahku ngapain? Nenek, mereka jahat. Datang ke rumah kita pakai AC, marahi mama baru. Bagus. Kalian di rumahku bully menantuku, kubunuh kalian. Ku berani kau bully menantuku, berani bully menantuku. Ku beritahu kalian, ketemu kalian, sekali ketemu sekali kupukul. Gimana, ayah? Dapat lotrenya? Tidak, sialing sialan. Dia hanya tidak kasih, malah suruh nenek tua itu pukuli kami. Ayah, kalian sungguh tak berguna. aku, ini. Yiyi, coba lagi bujuk Tuan Fu. Sisanya, aku dan ayahmu akan cari cara lagi. Sudahlah, harus aku sendiri yang cari cara. Yiyi, Yiyi, Malam ini ada waktu. Terserah kamu. Oke, Tuan Fu. Aku datang minta maaf. kamu ada urusan. Tuan Fu. Aku tahu salah, kok? Jangan abaikan aku. Aku sebentar lagi menikah denganmu. Maafin aku, ya? Ini minuman kesukaanmu. Mari kita minum, bagaimana? Tuan Fu. Tuan Fu. Tuan Fu. Katakan saja. Tuan Fu. Kasih kesempatan lagi, dong. Aku janji. Akan berusaha. Aku kasih kesempatan. Bisa juga. Dengar orang terkaya, baru nikah lagi. Istrinya sulit. Bujuk dia. Minta dia bicarakan aku pada suaminya. Masalah lalu. Lupakan. Aku wanita. Paham wanita. Tenang. Aku janji. Tugas selesai. Nah, lihat kemampuanmu. Bu, aku ke kota. Nanti pulang sama Mingyu. Naik sepeda. Apa tidak bahaya? Mobil kita banyak. Bawa mobil saja. Tak usah. Untuk olahraga. Hati-hati di jalan. Ya. Menantumu baik, hemat. Tentu. Anakku, cucuku, kami semua suka dia. Bagus. Berurusan dengan istri orang terkaya tidak mudah. Tas platinum edisi terbatas ini begitu ditaruh di depannya. Dia pasti mau jadi sahabatku. Nanti, kekayaan yang melimpah ini pasti ada bagian untukku, Xia Yi.
ambilkan tas terbaik di tokomu untuk saya. Jangan berikan model lama untuk menipu saya. Maaf sekali, Nyonya. Barang-barang di toko kami hari ini tidak bisa diperlihatkan. Bagaimana kalau Anda kembali besok? Suruh ambil, ya ambil. Jangan banyak bicara. Yang itu, yang bertabur berlian, ambil, saya mau beli. Sungguh maaf, model itu sudah dipesan. Kalau begitu, yang itu bungkus untuk saya. Yang itu juga sudah dipesan. Apa maksudmu? Kau mempermainkanku. Ku beritahu, saya bukan tipe orang yang tidak mampu beli. Benar-benar maaf sekali. Semua ini sudah dipesan oleh orang terkaya, katanya untuk hadiah istri. Semuanya sudah dipesan. Wah, benar-benar royal. Pantasan orang terkaya. Permisi, saya mau ambil pesan. Ternyata tokomu biasa saja. Orang udik macam apapun boleh masuk. Ku beritahu, awalnya saya mau sewa penuh toko ini. Sekarang, merendahkan kelas saya. Nyonya, ini butik mewah tertinggi. Bukan sembarang orang boleh masuk. Silakan keluar. Lihat, orang rendah. Kamu yakin tidak mau melayaniku? Tempat ini sudah dipesan oleh istri orang terkaya. Satu tas saja di sini. Jika kotor, kamu sudah menghina seluruh keluarganya. Lagi pula, kalau dia tidak mengusirmu, dia juga akan celaka. Satpam, usir dia. Tak perlu panggil satpam. Kamu dipecat. Kamu, apa katamu? Bahkan manajer kami datang, tidak berani bicara seperti itu padaku. Aku adalah sales terbaik di toko ini. Bahkan bos datang harus menghormatiku. Kukatakan, kamu dipecat. Kamu. Kocak sekali. Pamer tak tahu tempat. Orang udik dari desa. Kamu tahu ini tempat apa? Tempat berkumpulnya orang-orang terkaya, toko mewah top. Kamu, meski menang lotre miliaran, berani lancang di sini? Ribut apa? Jaga sikap. Anda adalah... Sudah tahu siapa saya. Harus bagaimana? Anda juga sudah tahu kan? Mengerti. Kedatangan tamu VIP perlu bersihkan tempat. Mohon kerjasama. Jalan lurus 50 meter. Ada pintu keluar. Anda salah lihat. Dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki barang pasar loak, orang udik. Manajer, saya sudah lama jadi sales. Tak mungkin salah lihat orang. Lihat penampilannya. Kantong belanja toko kita saja mungkin tak mampu beli. Mana mungkin dia tamu penting. Kalau kau tak bersuara, aku hampir lupa padamu. Karyawan yang mata duitan seperti ini, kalau dipertahankan hanya akan merusak reputasi toko, benar kan? Benar sekali, Tuan. Kau dipecat. Tidak, atas dasar apa kau memecatku? Ini penyalahgunaan wewenang. Aku akan melaporkanmu ke kantor pusat. Kau sampai sekarang tak tahu siapa yang sebenarnya kau sakiti. Hei, Tidak, usir dia keluar. Dilarang bekerja di mal manapun. tidak. Aku akan melaporkanmu. Kau tunggu saja. Tunggu. Demi si orang udik, kau pecat penjual terbaik? Kurasa, toko kalian pasti bangkrut. Halo? Istri orang terkaya akan segera tiba. Oke. Aku segera ke sana. Hari ini tak bertani ajakmu lihat pameran seni. Wah bagus, aku segera menemuimu. Kirim semua ini ke rumahku. Pelayanannya sangat profesional, aku suka. Istri Direktur Utama Anggun dan cemerlang berwibawa luar biasa. Terima kasih atas kunjungannya. Istri direktur utama. Untung tadi kita tak meremehkan orang. Lambat sekali kau kemana saja? Kalau tidak, aku menghubungi banyak kenalan, baru dapat info keberadaan orang terkaya. Lihat, terlambat 1 menit lagi tak bisa masuk. Aku tak sengaja kok. Ayo cepat pergi, jangan sampai terlambat. Cepat. Nanti, bertindaklah dengan cerdik. Kalau kali ini kamu gagal lagi, tunggu saja hukuman dariku. Bukankah itu suami desa sialing itu? Dia kenapa di sini? Jangan pedulikan dia siapa, kita buruan masuk.
Maaf, Tolong kedua, tolong berhenti sebentar. orang terkaya ada urusan mendadak, harus menjemput istrinya. Hari ini tidak menerima tamu. Menjemput istrinya. Wah, bagus sekali. Kebetulan, kami sudah menyiapkan hadiah untuk istri orang terkaya. Sebagai tanda hati, tolong permaklumkan. Hadiahnya mana? Barusan aku ke toko mewah, tidak kebeli sama sekali. Tas-tas di sana harus dipesan dulu, aku tidak bisa membelinya. Tidak beli? Minta bantuan orang. Harus beli hadiah. Prinsip sederhana seperti ini pun kamu tidak paham? Kamu ini ngapain aja? Kurasa kamu cuma sampah yang gagal dan merusak segalanya. Ini bukan salahku. Paling-paling, saat ketemu istri orang terkaya, kita minta maaf saja. Urusan sederhana seperti ini saja kamu gagal. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Dengan keadaanmu ini, keluargamu masih berhayal menikahkanmu denganku. Orang sepertimu ini, aku malu mengajakmu keluar. Fu Xinhan. Maksudmu apa? Maksudku apa? Maksudku, batalin nikahan, jangan ganggu lagi. Nggak boleh. Kita udah tidur bareng. Kau harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Gila, lucu banget. Denger ya, cewek yang pernah gua ajak tidur nggak 1.000 ya 800. Semuanya minta status ke gua. Ruang tamu gua aja penuh. Kalau aku hamil anakmu, Hamil anak gua? Bilang rahasia ya. Gua ini, azoospermia. Cepet periksa perutmu. Anak haram ini siapa bapaknya? Usir mereka. Hari ini istri gua lihat pameran. Jangan biar dua bego ini bikin dia nggak mood. Ya, oke. Bawa keluar. Bukan, kau tahu siapa gua? Kau usir gua? lepasin. Lepas. Tanya dia cewek di sampingmu ini. Udah ngapain aja? Bawa pergi. Lepasin gua. Lepas. Lepasin gua. Dasar bego diam-diam ngapain aja, kau sakiti si orang terkaya. Gua nggak tahu. Aja ketemu dia. Denger ya, kau ganggu gua lagi. Awas gua perlakukan kau. Bajingan. Dasar lelaki tak setir. Kau tak tahu malu. Nyonya, Tuan. Izinkan antar masuk. Maaf merepotkan. Tunggu dulu. Kenapa dia bisa masuk? Dia cuma orang udik dari desa. Lebih baik aku yang masuk untuk temui orang terkaya itu. Maaf, Nyonya. Kukira dia sudah pergi. Tak disangka dia tiba-tiba muncul lagi. Xialing. Lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Kau pura-pura jadi istri orang terkaya. Kau tak tahu malu. Kau. Istriku. Sama sekali tak perlu dipalsukan. Apa? Apa? Kau benar-benar orang terkaya. Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kalau kau beritahu lebih awal, aku tak akan menyuruhnya menikahimu sebagai penggantiku. Istriku. Jujur dan menggemaskan. Tak sepertimu. Materai dan suka pilih-pilih. Bahkan kalau kau menikahiku, aku tak akan menerimamu. Ayo sayang, nikmati pameran lukisannya. Baik, sayang. Zhou Mingyu, kau memang seharusnya milikku. Karena kau orang terkaya. Yang menjadi milikku. Akan kukembalikan suatu hari. Jangan ambil. Jangan bawa pergi. Jangan kau ambil. Kembalikan padaku. Ini mas kawinku dulu. Kembalikan. Mas kawin. Sudah setengah tahun nggak bayar utang. Barang segini nggak cukup buat bayar utang. Aku mohon, kasih waktu beberapa hari. Cuma beberapa hari. Iya. Anakku sebentar lagi nikah sama orang kaya. Nanti pasti aku bayar. Oke? Iya. Orang kaya? Bohong siapa? Pergi sana semua. Kembalikan. Kembalikan. Hancur. Semuanya hancur. Semuanya hancur. Hilang. Malam ini, kita tinggal di mana? Bu, aku tahu. Di mana? Di mana? Rumah tua sebelah rumah Zhou Mingyu. Tempat apa ini?
Tempat apa ini? Kayak kandang babi. Aku nggak mau tinggal di sini. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Kita cari Sialing. Kita tinggal di rumah Sialing. Tapi si Sialing itu nggak mau aku jadi ayahnya. Dia beberapa hari lalu masih usir kita. Kenapa? Kenapa? Dia rebut suamiku, masih hidup enak. Kenapa dia jadi istri orang terkaya? Mau tidur di depan rumah mereka pun, aku harus rebut Zhou Mingyu kembali. Zhou Mingyu, orang terkaya. Beneran. Pak, Bu, kalian harus bantu aku, ambil kembali semua hakku. Jangan kasih enak si Sialing itu. Ini sama kayak petani, nggak ada bedanya. Kamu tidak salah mengenali orang terkaya. Jangan-jangan, Zhou Mingyu ini memalsukan identitas orang terkaya untuk menipu orang. Mungkin saja. Kalau dia benar orang terkaya, dulu pasti bisa bayar hadiah turun mobil 880.000 itu. Betul juga. Tanya orang lain saja, nanti pasti ketahuan. Kalian mau apa? Jangan sangka saya tua. Jadi tak kenal kalian bertiga. Kalian vampir yang meminta harga selangit saat mau menikah. Apa maksudmu? Sialing bisa nikah dengan orang terkaya. Karena saya mau cari dia. Itu karena kamu bodoh. Orang terkaya di depan mata tidak mau. Malah paksa kakakmu nikah dengan Mingyu. Sekarang lihat hidupnya enak. Balik lagi cari dia. Sungguh tidak tahu malu. Zhou Mingyu benar orang terkaya. Ayah, ibu, ayo kita pergi, rebut dia kembali. Dasar perempuan licik. Kamu jebak saya, Sialing. Orang tuamu, si vampir itu datang. Jangan buka pintu. Ayo pergi, cepat. Nanti saya urus kamu. Menantuku. Kalian tidak diterima di sini. Menantu baik. Ayah tahu salah. Ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Tapi setelah kupikir-pikir, kurasa lebih baik menikahkan Yi denganmu. Benar, Yi kami pintar dan cantik masih perawan. Menikah denganmu yang sudah pernah menikah. Memang tidak adil. Asal kamu ganti rugi Yi, 8 juta saja. 8 juta? Lebih baik kalian merampok bank. Zhou Mingyu itu orang terkaya. Memberiku 8 juta apa susahnya? Dia pasti bisa. Lagi pula, pernikahanku saja kau rampas. Enyahlah kau. Sekarang aku baru tahu. Kasihan istriku bertahun-tahun. Hidup bersama orang-orang aneh ini. Zhou Mingyu, kau kan suamiku. Masa kau bicara seperti itu padaku? Akulah istri sah suamiku. Sedangkan kau, bahkan lebih buruk dari kotoran di tempat sampah. Masih mengincar suamiku, makan lagi pukulanku. Sialing. Dasar binatang kau. Sekarang giliranmu. Ayo lihat anak ini. Memukul dan memaki. Orang tua serta adik kandungnya. Masih ada keadilan? Wu Yutong, urusanmu apa di sini? Cepat pergi. Kak Mingyu, aku kembali. Tentu untuk membongkar Sialing wanita ini. Sebenarnya, dia menikahimu hanya demi uangmu. Kenapa? Tebakanku tepat? Marah karena tersinggung? Kak Mingyu, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Wanita ini dasarnya sudah busuk. Demi uang, pernikahan adik kandungnya sendiri direbutnya. Apa lagi yang takkan dia lakukan? Ya, Mingyu, dia sengaja. Dia akali aku, akali keluarga kami. Betul. Benar sekali. Adik Yi tulus hati ingin menikah denganmu. Walaupun caranya agak ekstrim. Itu karena cintanya padamu. Tak seperti yang lain. Tampak suci tapi hatinya penuh akal bulus. Mungkin saat mimpi pun, dia hitung uang. Ku beritahu, Sialing, perbuatanmu dilihat langit. Kamu tak takut kekayaan sebesar ini tak bisa kau tahan, dan kena kutukan? Mingyu, aku tahu salah. Beri aku kesempatan lagi, boleh? Kita adakan lagi pernikahan megah. Aku tak mau 880.000 itu. Juga tak mau mas kawin 8 juta, boleh? Wu Yutong, permainanmu sudah cukup. Mengadu domba, menyebar fitnah. Kamu dan mereka sama saja. Kamu. Dan kamu juga, kalau otak bermasalah, periksa ke psikiater. Dari awal sampai akhir, aku tak pernah memandangmu. Seperti apa dia, aku lebih paham dari siapapun. Dengar baik-baik, perasaan kami tak bisa dihancurkan semau kalian. Kalau begitu, pergi dari sini.
Ling. Kami sudah salah. Kasihanilah kami. Mingyu tak suka Yi. Tak suka ya sudah. Suruh menantumu bantu kami sedikit. Debt kolektor rebut rumah kami. Kami diusir. Kami tak punya rumah. Darah lebih kental dari air, tulang patah masih tersambung. Sialing, jangan kejam seperti ini. Kamu rebut pria Yi, berbaik hatilah. Apa kamu lupa? Kami bukan keluarga lagi. Tidak boleh. Bagaimanapun, kami besarkan kamu. Kamu harus rawat kami. Kalau kamu acuh, dihukum petir. Baik. Sekarang aku paham. Kamu sudah tahu Zhou Mingyu orang terkaya, jadi sengaja gantikan aku nikah dengannya. Licik sekali rencanamu. Mingyu, dia bukan cinta sungguhan padamu. Dia hanya mau uangmu. Ya, pasti begitu. Kalian sungguh konyol. Waktu aku dinikahkan ke sini, bukankah kalian yang memaksaku? Sekarang tahu dia orang terkaya, langsung mau tukar pengantin. Tebalnya muka kalian. Penggaris pun tak bisa ukur. Lalu kenapa? Masih lebih baik daripada bajingan sepertimu, yang habis-habisan merebut pernikahanku. Ku dengar baik-baik, kalau bukan kau, yang jadi istri orang terkaya seharusnya aku. Akulah istrinya. Benar. Lihat dirimu, mana ada sedikit pun wujud istri orang terkaya. Yi, kami cantik dan pintar. Dialah yang lebih pantas. Dengar ya. Kalau tahu diri, cepat kembalikan Mingyu ke adikmu. Betul. Ini kan keluarga. Siapapun yang jadi istri orang terkaya, tetap dia yang jadi. Kalian sungguh tak tahu malu. Anggap pernikahan mainan? Perasaan cuma alat tukar. Aku menikahi Ling. Karena dia layak. Layakku sayang seumur hidup. Bukan karena dia pengganti siapa-siapa. Pengawal. Seret mereka keluar. Jika mendekat 100 meter lagi, langsung patahkan kakinya. Tunggu. Ayah Sia Ling salah. Dulu ayah buta mata, ayah minta maaf padamu. Kembalilah kepada kami. Kami kan keluargamu yang terdekat. Darah lebih kental dari air. Xia Ling. Jangan biarkan kami hidup terlantar di jalanan. Ayah sujud padamu. Lepaskan. Mau aku kembali pada kalian? Tak mungkin selamanya. Aksi. Di mana keadilan? Anak perempuan yang dibesarkan malah bantu orang lain lawan ayahnya Xia Ling. Kau durhaka. Kau tak punya hati. Rebut pacarku lalu lupakan jasa kami. Xia Ling, kau akan mati mengenaskan. Sia Ling. Sia Ling. Kau mau habisi kami. Sia Ling, bajingan. Akhirnya tenang. Takkan ada yang ganggumu lagi. Kau benar-benar merasa aku layak dapat semua ini? Kau tak hanya layak. Kau juga orang terpenting dalam hidupku. Mereka yang mencoba menukar perasaan dengan keuntungan. Takkan pernah paham betapa berharganya cinta sejati. Ini kejutan yang kusiapkan untukmu. Aku ingin bersama kamu dan Leining hidup bahagia. Inilah rumah yang kuinginkan. Zhou Mingyu. Lama tak jumpa. Mingyu, lama tak jumpa. Lin Wei, kenapa kau pulang? Halo, aku Lin Wei. Aku teman lama. Mingyu. Dia datang dengan niat buruk. Kau. Ternyata setelah aku pergi, kau cari pelukis lain. Sepertinya, kau merindukanku ya. Lin Wei, jangan asal bicara. Aku dan Xia Ling bersama, karena kami saling mencintai. Tak ada hubungannya dengan siapapun. Saling mencintai. Zhou Mingyu, kau memang pandai bercanda.
Bukannya kau bilang, setelah aku pergi, kau tak akan jatuh cinta pada siapapun? Kalian berdua, sebenarnya bagaimana? Dengar penjelasanku. Ibu, Iya. ibu, Ning. Aku ibumu. Cepat kesini ke ibu. kau bukan ibuku, dialah ibuku. Anak ini masih kecil, belum mengerti. Aku tak menyalahkannya. Dia belum mengerti. Kau juga tak mengerti. Berani juga kau kembali. Dulu Ningning, belum genap setahun, kau pergi begitu saja. Tinggalkan Ningning yang masih sangat kecil. Zhou Mingyu harus jadi ayah sekaligus ibu. Kasihan Ningning waktu itu. Tak ada asi lapar terus. Menangis sepanjang malam. Suaranya sampai serak. Coba katakan, bagaimana bisa hatimu begitu kejam? Kau kira aku mau? Bu. Aku juga terpaksa. Meski punya 10.000 alasan, kau tak seharusnya meninggalkan Ningning yang masih kecil begitu saja. Zhou Mingyu mengerti aku. Dia tahu. Waktu itu aku tak bisa terisa Lening. Dan aku masih punya karier sendiri. Tak ada pilihan. Anggap saja, aku ibu yang egois. Tapi sekarang aku kembali. Aku sudah sadar. Aku akan tebus kesalahanku pada Ningning. Aku akan beri dia hidup terbaik. Aku tak mau kau menebusnya. Aku tak mau ikut kau. Mingyu, Hari ini, aku bukan datang untuk berunding. Aku di sini untuk memberitahu. Ningning adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Aku ibunya secara darah dan secara hukum. Aku harus bawa dia pergi. Ningning adalah anak yang kukandung 10 bulan. Aku ibunya secara darah dan secara hukum. Aku harus bawa dia pergi. Lin Wei, jelaskan maksudmu. Cukup untuk hari ini. Mingyu, masih ada waktu panjang. Lihatlah. Wanita ini sampai sekarang masih egois. jangan khawatir. Ada aku. Lening sekarang, juga anakku. Aku tak akan izinkan. Anak satu-satunya, ibu tiriku ini, direbut. Ibu, kau baik sekali. Aku mau selamanya bersamamu. Ningning manis. Ningning, mau ikut ibu menggambar? Mau. Ayo kita pergi. Tentang Lin Wei, kurasa perlu aku jelaskan padamu. Semua itu adalah masa lalumu. Yang ku ketahui. Sekarang, orang yang berdiri di sampingmu adalah aku. Itu sudah cukup. Sayang, kupikir kamu marah. Sedikit. Kalau begitu, hibur aku dengan baik. Jangan lari. Baru pagi tadi sudah datang. Kenapa dia begitu menyebalkan? Zhou Mingyu menikahimu bisa dibilang menikah demi cinta saat ini aku sangat bersyukur. Dia ini staminanya luar biasa. Kenapa? Masih belum puas. Mau coba sekali lagi? Jangan iseng. Baik, tidak iseng. Hari ini aku janji bertemu dengan orang yang ingin kamu temui. Temui dia hari ini. Siapa? Nanti tahu saat bertemu. Baik, baik. Memang seperti kata Mingyu. Aura yang memesona. Hahaha. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Aku bersedia. Asalkan guru tidak menganggapku merepotkan, aku pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Guru, kenapa kamu menerima murid lagi? Tak disangka, bisa bertemu kalian di sini. Kebetulan sekali. Kebetulan juga, mau memberitahu sesuatu. Aku berencana di pameran lukisan pribadiku 3 hari lagi, mengumumkan pensiun. Nanti, aku akan merekomendasikan seseorang menggantikanku. Kalian berdua, saya sudah pertimbangkan. Guru, saya demi belajar dari guru, tinggal di luar negeri 5 tahun. Demi belajar seni, segala penderitaan bisa saya tahan dengan gigih. Ketekunan saya pada seni masih kalah dari dia pemula yang baru masuk. Bagaimana bisa dia mendahului? Ini
Pak Sun, bagaimana kalau beri mereka kesempatan bersaing adil? Bersaing adil? Dia banding apa dengan saya? Guru beri tema. Mereka lukis langsung berdua. Kebetulan, beri Sialing kesempatan buktikan diri. Kemas atau batu. Langsung ketahuan. Baik, ide bagus. Kalau begitu, lukiskan hal terpenting dalam hidup kalian. Ya, Iya. Guru, saya sudah selesai. Baik. 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 Lin Wei, teknikmu sudah mencapai tingkat puncak. Lihat, goresan kuas, cahaya bayangan, komposisi. Hampir tak ada masalah sama sekali di seluruh dunia seni. Anak muda yang setara. Tak banyak lagi. Guru terlalu memuji. Ini semua hasil 5 tahun kerja keras. Ternyata dulu tak pilih anak perempuan. Itu benar. Kamu memang tipe pengejar nama dan untung. Kamu, Wah. Lukisan yang sangat hidup ini. Di lukisan ini saya lihat perasaan manusia. Lihat suasana kehidupan. Lihat vitalitas yang hidup. Bagus. Sialing, bagaimana kamu bisa melukis perasaan ini? mungkin karena aku terlalu bahagia. Perasaan di hati sudah meluap, lalu keluar begitu saja. Bagus. Lin Wei, teknikmu sudah sempurna. Tapi, jiwa seni bukan sekadar teknik. Teknik setinggi apapun tak bisa menandingi keberhargaan perasaan tulus ini. Bagus. Sangat bagus. Aku putuskan. 3 hari lagi, seniman baru yang kurekomendasikan adalah kamu. tidak mungkin. Kenapa dia? Dia cuma amatir tanpa pelatihan, jalan sendiri. Lin Wei, seni tak pernah membedakan jalan sendiri atau akademis. Yang penting, apakah ada kekuatan yang menyentuh hati? Ikut aku ke kantor. Kita bicara detail. Semua karena kamu. Merebut orang yang kucintai. Sekarang bahkan karirku kau rebut juga. Sialing. Kau tunggu saja. Makan jeruk ini. Manis tidak? Zhou Mingyu, kau lihat baik-baik. Pengadilan sudah berikan hak asuh Lening kepadaku. Pengadilan sudah berikan hak asuh Lening kepadaku. Rupanya kau sudah siapkan. Lin Wei, harus sampai begini. Kalian yang memaksaku. Dia yang merebutnya. Aku akan mengambilnya kembali satu persatu. Aku tak mau ikut kamu. Kamu bukan ibuku. Aku mau bersama ibu baruku. Ning Ning, aku ibumu yang sebenarnya. Ayo pulang sama ibu. Jangan, Lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Ning Ning. Lepaskan. jangan bergerak. Jangan nakuti anak itu. Ning Ning. Maafkan ibu. Ibu tadi kehilangan kendali. Baiklah. Dia sudah lama hidup bersama kalian. Aku kasih waktu 1 hari untuk berpamitan. Besok pagi, aku jemput dia. Sakit. Masih ingat kejadian siang? Tak kusangka dia berubah begitu.
Mingyu. Dulu dengan Lin Wei, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia pergi setelah lahirkan Ningning? Ceritanya panjang. Lin Wei dulu diperkosa. Kamu dengar? Dia sepertinya diperkosa. Zhou Mingyu itu sering ke sini. Jangan-jangan anaknya? Bisa tidak kalian diam? Biarkan aku mati. Kalau kau mati, anakmu gimana? Aku sudah tak punya muka. Aku tak mau anak sialan ini. Kau tak boleh mati. Kumohon. Kalau kau tak mau akui anak ini, aku yang besarkan. Aku akan anggap dia seperti anak kandung. Beri dia rumah. Lalu dia melahirkan Lening. Tak lama kemudian, dia pergi ke luar negeri. Katanya mau mulai baru. Aku tak pernah beritahu Lening yang sebenarnya. Selalu menemaninya. Ya. Kamu sudah bekerja keras. Bagaimanapun juga, kita harus lindungi Zhou Lening. Aku bukan anak kandung ayah. Ayah minum susu. Ningning pintar sekali. Mama. Mama makan. Kenapa hari ini Lening kelihatan aneh? Ning, kamu kenapa? Apa ada yang tidak enak? Mama rasa kamu aneh hari ini. Ada beban, kamu harus cerita ke Mama, ya. Tidak ada. Mama. Sebenarnya aku cuma ingin Mama ajak aku ke taman bermain. Hari ini saja. Bisa hari ini? Bisa dong, kita pergi habis makan. Makanlah. Ayah, daging merah buatan ayah paling enak. Lebih enak dari burger di sini. Kalau Mama, Mama, saat Mama melukis paling cantik. pintar sekali. Nanti pulang, Mama lukiskan untukmu gambar taman bermain, ya? Baik. Ayo. Nenek, malam ini boleh aku tidur sama nenek? Aduh. Bagus. Ningning kita sudah lama tidak tidur dengan nenek. Ayo. Ningning kita tidur yuk. Ayo. Tidur yuk. Ayo, nenek selimuti. Nenek, kamu wangi. Wah. Ningningku. Sudah bisa manja dengan nenek. Baik sekali. Ningning. Ningning. Ningningku mana? Ningning. Sudah jangan urus aku. Cepat. Cari Ningning dan bawa kembali. Harus bawa cucuku kembali, dia nyawa nenek. Bu, jangan panik dulu. Kesehatan penting, istirahatlah baik-baik. Aku baru dapat kabar dari Lin Wei. Dia yang menjemput Ningning. Apa? Dia di mana? Kita segera cari dia. Aku ikut. Aku ingin sendiri jemput Ningning. Bu, tenang saja. Istirahatlah dulu. Kami yang pergi. Pasti kami bawa Ningning kembali menemui ibu. Bu, tenang. Kami akan segera bawa Ningning kembali. Cepat pergi. Cepat. Baik. Cepat sekali mencarinya. Bukannya, antar ibumu ke rumah sakit, bagaimana keadaannya? Ningning mana? Kamu sembunyikan di mana? Zhou Mingyu, hormat sedikit. Ini rumahku. Apakah karena Pak Sun memilihku,
Kau sengaja menargetkan Ningning, kau sungguh hina. Jangan sok. Walaupun Pak Son memilihmu, lalu apa lagi? Aku murid binaan terakhirnya. Soal pengalaman, soal keterampilan, suksesku hanya soal waktu. Jangan banyak omong. Cepat kembalikan Ningning, atau jangan salahkan aku kalau berbuat kasar. Kembalikan dia. Zhou Mingyu, dengarkan baik-baik. Aku tidak mencuri putriku. Dia yang kirim pesan, bilang ingin ikut aku, minta aku jemput. Tidak mungkin. Ningning takkan bilang begitu. Kemarin dia masih bermain riang bersama kami di taman hiburan. Apa yang kau lakukan padanya? Ayah, Ibu. Ningning, ke sini, nak. Aku tidak pulang. Mulai sekarang aku mau tinggal bersama ibuku. Ningning, kau, apa katamu? Aku bilang, aku ingin tinggal bersama ibuku mulai sekarang. Dengar. Ini pilihan Ningning sendiri. Pulanglah kalian. Ini pilihan Ningning sendiri. Pulanglah kalian. Aku bisa beri Ningning kehidupan yang lebih baik. Sekolah swasta, studi ke luar negeri. Semua ini tak bisa kalian berikan. Semakin besar anak, semakin butuh ibu. Benar kan, Ningning? Iya. Kalian nanti akan punya anak sendiri. Ning. Dengar kata ayah. Ayah takkan biarkan kau tersakiti. Ayah juga dari kecil dibesarkan dengan perlakuan tak adil orang tua. Rasanya, ayah paling paham. Ayah pasti takkan perlakukanmu seperti itu. Ning. Di hati papa, kau selalu yang terpenting, selamanya. Ikut papa pulang ya. Ning sayang, jangan menangis. Jangan ganggu putriku lagi. Pulang saja. Kita pergi dulu. Ning. Papa nanti akan datang menjengukmu. Aku masih belum mau panggilmu ibu. Dia jelas-jelas sangat nantikan pameranku. Zhou Mingyu, ini yang Ning tinggalkan. Ayah, ibu, aku tahu. Aku bukan anak kandung. Aku pergi. Kalian baru bisa punya bayi kalian sendiri. Maafkan aku. Lening tak mau jadi beban. Bodoh. Papa selalu cintaimu. Meski kau bukan anak kandungku. Mingyu, Ning pasti hanya sedang buntu pikiran. Tak apa. Oh iya, Ning selalu bilang sangat ingin ke pameranku. Besok dibuka. Aku akan cari dia, ajak bicara lagi. Dia pasti akan mengerti. Pasti. Bagaimana ini? Bagaimana? Kenapa semua hal terjadi padaku? Ada apa? Terjadi apa? Ningning. Ningning diculik. Ningning diculik. Sudah aku laporkan ke polisi. Apa? Lening diculik. Hal sebesar ini kau tidak beritahu. Kamu marah-marah sama aku buat apa? Aku juga baru dapat kabar. Lagi pula sudah kularang ke polisi. Polisi akan tangani. Selain itu, hari ini adalah hari pertama pameran lukisan Sun Lao. Banyak orang menunggu untuk lihat. Pameran itu. Di matamu, pameran lebih penting daripada nyawa Ningning. Lin Wei, kau punya hati tidak sih? Aku. Bukan itu maksudku. Xialing. Bukannya kamu bilang mau ajak anakmu menyaksikan momen terpentingmu hari ini? Cepat ikut aku, wartawan sudah menunggu. Sun Lao. Maaf, mungkin aku tidak bisa datang hari ini. Anakku diculik. Aku harus segera selamatkan dia. Diculik. Kalau sudah lapor polisi belum, harus cepat cari cara. Ini. Kalau hari ini terpaksa. Guru Sun. Bagaimana kalau aku gantikan posisi pendatang baru itu? Sudah lama aku persiapkan. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kau memang sama sekali tidak mengecewakan. Memang hal yang bisa kau lakukan. Sepertinya hanya bisa begitu. Ning, tunggu aku. Aku pasti akan temukan kamu.
Tunggu kami dapat uangnya. Langsung kita bunuh. Si kecil ini, kalau dibiarkan, cuma bikin ribut. Santai aja, tunggu ibunya. Kirim uang dulu, baru kita putuskan. Lepasin anakku. Nah, yang dicari datang. Bawa uangnya enggak? Bawa uangnya enggak? Uangnya sebanyak apapun kubawa. Tapi kalian harus lepaskan dia. Serang aku saja. Jangan sentuh anakku. Jangan banyak omong. Kami lihat berita. Ternyata dia anak orang terkaya. Kalau gitu, 5 juta yang receh ini nggak bakal cukup. Kalian ini, kayaknya informasi masih kurang lengkap. Info penting saja salah. Maksudnya, Anak kecil ini, sama sekali bukan anak kandung orang terkaya. Mengancam pakai dia, nggak bakal mempan. Aku ini, baru saja menikah dengan orang terkaya. Dan, aku lagi hamil anaknya. Menurut kalian, aku ini, istri yang bawa keturunan asli lebih berharga? Atau anak kecil yang nggak ada hubungan ini? kamu nggak bohong. Aku cuma perempuan lemah, berani datang sendirian. Masa bohong? Ikat aku. Lepaskan dia. Dengan begini, kalian tawar-menawar dengannya. Pasti dapat uang 2 kali lipat. Lepaskan ikatan si kecil. Ganti dia. Jadi sandera. Mama, aku takut. Ning-ning yang baik, ibu di sini, jangan takut. Ibu, kamu berdarah. Ning-ning yang manis, sebentar lagi, kamu cari ayah dulu di luar. Ibu segera menyusul. Jangan lama-lama kemari. Ning-ning, lari cepat. Jangan bergerak. Lepaskan aku penjahat besar. Lepaskan aku. Sekarang aku ubah pikiran. Keduanya tinggal sebagai sandera. Telepon. Minta uang. Telepon. Minta uang. Lepaskan mereka. Jangan mendekat. Aku bilang jangan bergerak. Dengar tidak? Baik, baik, baik. Yang kamu mau sudah kubawa semua. Taruh di tengah. Baik. Jangan sakiti mereka. Ayah, tolong ibu, dia terluka. Baik. Berhenti. Hentikan. Lepaskan aku. Sudah aman, sudah aman. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku, membuatmu terluka. Ayo, kita ke rumah sakit. Terima kasih, dokter. Mari, makan apel. Ibu, aku salah. Aku seharusnya tidak bandel lari-lari sembarangan. Apalagi, tidak pulang dengan kalian. Kalau aku tidak manja, kamu tidak akan terluka. Bodohnya anak ini. Nanti, kita bertiga sekeluarga. Tidak akan pernah berpisah. Aku mau angkat telepon. Mengerti. Lin Wei bilang, ingin berpamitan dengan aku dan Ningning. Dia akan pergi. Pergilah. Bapakmu juga. Dia ibu kandung anak itu. Ning-ning. Ikut ayah antar dia. Kebetulan. Ada sup ayam. Ling-ling. Minum biar sehat. Ayo, biar aku. Pergilah. Aku temani kamu. Baik. Ning-ning, pergilah. Ibu akan pergi. Nanti, dengarkan kata ayah. Jaga dirimu baik-baik. Mingyu, Ning-ning ke depannya. Kuserahkan padamu. Meski tak mengatakannya, hatinya sensitif. Kamu, lebih perhatikan dia. Jangan biarkan dia tersakiti. Terutama, jangan biarkan ibu tirinya menganiaya dia. Ibu tak akan menganiayaku.
Ibu Ling Ling sangat baik padaku. Lebih baik darimu. Ayah, apa aku masih bisa menemuinya nanti? Bisa. Ayah sayang kamu. Dia juga sayang kamu. Apa? Xialing kenapa? Pasien di ranjang ini mana? Apa yang terjadi? Cepat katakan. Maaf, Tuan Zhao, ini kesalahan kami. Rekam medisnya tertukar. Nona Xia sudah selesaikan prosedur dan keluar dari rumah sakit. Aduh, kaget aku. Ayo kita cepat pulang. Lihat ibu. Lening pertama kali lihat ayah segugup ini. Ayo pergi. Pelan-pelan. Bagaimana kalau kita punya satu? Ning Ning bilang, dia selalu ingin punya adik laki atau perempuan. Nanti saja, aku tak mau jadi wanita tua yang tidak terurus. Pikirkanlah pelan-pelan. Ku berusaha keras. Bekerja sekuat tenaga. Aku seperti terjebak sarang serigala, orang ini. Energinya terlalu berlebihan. Sekarang seluruh tulangku masih sakit. Tunggu. Sepertinya 2 bulan. Aku tidak haid. Apa? Duduk. Ada kejutan. Masih ada. Hari spesial apa? Hadiah ini untukku. Iya, buka dan lihat. Sayang, ini benar? Kita hamil? Selamat. Kamu jadi ayah lagi. Ning Ning, Ning Ning. Kamu dengar? Kamu akan jadi kakak. Aku akan punya adik. Terima kasih, Xialing. Terima kasih masuk hidupku. Dan beri aku semua ini. Bertemu kamu. Keberuntungan terbesar. Cinta kita. Tepat waktu.